Jika kamu merasa tergoda oleh kekuasaan duniawi, tahukah kamu bahwa ada bahaya tersembunyi di balik keinginan akan kuasa itu? Tuhan sangat membenci mereka yang mencintai kuasa dunia. Ini bukan sekadar peringatan biasa, tapi sebuah teguran keras dari Sang Pencipta kepada ciptaannya. Bayangkan seorang ayah yang dengan tegas menegur anaknya karena melakukan kesalahan besar. Begitulah Tuhan menegur kita. Kuasa dunia itu seperti api. Dari jauh terlihat indah dan menghangatkan, tapi begitu kita mendekat dan menyentuhnya, kita bisa terbakar dan hancur. Banyak orang terjebak dalam pesona kuasa dunia, lupa bahwa itu hanyalah fata morgana yang menipu. Firman Tuhan dalam Yakobus 4 ayat 4 mengingatkan kita bahwa hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Tuhan? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Kalimat ini begitu tajam menusuk hati kita. Tuhan tidak main-main. Dia menyebut mereka yang mencintai dunia sebagai orang-orang yang tidak setia. Bayangkan betapa sakitnya jika kita disebut tidak setia oleh orang yang kita cintai, apalagi oleh Tuhan sendiri. Tapi mengapa Tuhan begitu keras terhadap mereka yang mencintai kuasa dunia? Jawabannya sederhana, namun dalam. Karena kuasa dunia membuat kita lupa akan kuasa sejati dari Tuhan. Kuasa dunia itu seperti fata morgana di padang pasir. Dari jauh terlihat seperti oasis yang menyejukkan. Tapi semakin kita mendekat, semakin kita sadar bahwa itu hanyalah ilusi. Begitu pula dengan kuasa dunia. Ia menjanjikan kebahagiaan, kepuasan, dan keamanan. Tapi pada akhirnya, semua itu hanyalah kepalsuan belaka. Firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 26 berkata bahwa apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Renungkanlah kata-kata ini sejenak. Bayangkan jika kamu memiliki seluruh kekayaan dunia. Semua orang menghormatimu, namamu terkenal di mana-mana. Tapi di dalam hatimu kosong, jiwamu hampa, hubunganmu dengan Tuhan rusak. Apakah semua itu ada artinya? Tuhan ingin kita mengejar hal-hal yang kekal, bukan yang fana. Kuasa dunia itu sementara. Hari ini kita berkuasa, besok kita bisa jatuh. Tapi kuasa Tuhan itu abadi. Tidak pernah berubah, tidak pernah goyah. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, tapi bukankah kita perlu kuasa untuk berbuat baik, untuk menolong orang lain? Pertanyaan yang bagus. Memang benar, kuasa bisa digunakan untuk kebaikan. Tapi ingatlah, bahwa bukan kuasa itu sendiri yang Tuhan benci, melainkan cinta akan kuasa tersebut. Ada perbedaan besar antara menggunakan kuasa dan mencintai kuasa. Menggunakan kuasa untuk kebaikan itu mulia, tapi mencintai kuasa itu berbahaya. Karena cinta pada kuasa bisa membuat kita lupa diri, lupa akan Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 mengingatkan kita bahwa janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kalimat ini seperti sebuah cermin yang memantulkan keadaan hati kita. Coba tanyakan pada diri sendiri, apakah aku lebih mengasihi dunia atau Tuhan? Apakah aku lebih mengejar kuasa duniawi atau kuasa ilahi? Tuhan menegur kita bukan karena Dia membenci kita. Justru sebaliknya, karena Dia sangat mengasihi kita. Seperti seorang ibu yang menegur anaknya agar tidak bermain api, Tuhan menegur kita agar tidak terbakar oleh api kuasa duniawi. Kuasa dunia itu seperti narkoba. Awalnya memberi sensasi memabukkan. Kita merasa tinggi, merasa berkuasa, tapi lama-kelamaan, ia menghancurkan kita dari dalam, merusak jiwa kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan dunia ini dan hidup seperti pertapa? Tentu tidak. Tuhan tidak meminta kita untuk melarikan diri dari dunia. Dia meminta kita untuk hidup di dunia, tapi tidak menjadi bagian dari dunia. Firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 16 berkata bahwa mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kalimat ini mengajarkan kita untuk hidup berbeda. Meski kita ada di dunia, tapi hati dan pikiran kita tertuju pada hal-hal surgawi. Kita menggunakan apa yang ada di dunia, tapi tidak menjadikannya tujuan hidup kita. Bayangkan kamu sedang bermain di pantai. Kamu bisa bermain dengan pasir, membuat istana pasir yang indah, tapi kamu tahu bahwa itu hanya sementara. Begitu air laut naik, istana itu akan hancur. Begitu pula dengan kuasa dunia, kita bisa menggunakannya, tapi jangan sampai kita terikat padanya. Tuhan ingin kita mengejar kuasa yang sejati, kuasa untuk mengasihi, kuasa untuk mengampuni, kuasa untuk melayani. Inilah kuasa yang tidak akan pernah lenyap, kuasa yang justru semakin bertambah ketika kita membagikannya kepada orang lain. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 21 berkata bahwa, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Renungkanlah, di mana hatimu berada saat ini?
Apakah pada kuasa dunia yang fana, atau pada kuasa Tuhan yang kekal? Mungkin ada di antara kita yang merasa bersalah setelah mendengar ini. Mungkin kita sadar bahwa selama ini kita terlalu mencintai kuasa dunia. Tapi ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih dan pengampunan. Dia selalu memberi kesempatan kedua, ketiga, bahkan kesekian kalinya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 meyakinkan kita bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika kamu merasa telah terjebak dalam cinta akan kuasa dunia, jangan putus asa. Bertobatlah, kembalilah pada Tuhan. Dia siap menerimamu dengan tangan terbuka. Tuhan menegur kita karena Dia ingin yang terbaik untuk kita. Dia tahu bahwa kuasa dunia hanya memberi kepuasan sementara, tapi kuasanya memberi kebahagiaan abadi. Bayangkan jika kita bisa hidup bebas dari cengkeraman kuasa dunia. Betapa ringan dan bebasnya hidup kita. Kita tidak perlu lagi terikat pada pendapat orang lain, pada harta, pada kedudukan. Kita bisa hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Jadi, mulai hari ini, mari kita belajar untuk melepaskan cinta kita pada kuasa dunia. Mari kita alihkan fokus kita pada kuasa Tuhan yang sejati. Kuasa yang membebaskan, bukan membelenggu. Kuasa yang memberi hidup, bukan yang menghancurkan. Tuhan membenci mereka yang mencintai kuasa dunia bukan karena Dia kejam, tapi karena Dia tahu bahwa cinta pada kuasa dunia hanya akan membawa kehancuran. Dia ingin kita mengalami kuasanya yang jauh lebih besar dan indah. Bagaimana denganmu? Apakah kamu siap melepaskan cinta pada kuasa dunia dan sepenuhnya berserah pada kuasa Tuhan? Renungkanlah hal ini. Sharingkan pengalamanmu di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan dalam perjalanan iman kita. Ingatlah, kamu diciptakan bukan untuk menjadi budak kuasa dunia. Kamu diciptakan untuk menjadi anak Tuhan yang bebas dan penuh kuasa ilahi. Jangan biarkan dunia mendikte hidupmu. Biarlah Tuhan yang memimpin setiap langkahmu. Jika video ini memberkatimu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Bersama-sama, mari kita sebarkan pesan Tuhan ini ke lebih banyak orang. Tuhan memberkatimu. Tetap kuat dan setia dalam Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.